Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP berpatroli menyisir para pelanggar aturan pembatasan sosial berskala besar hari ini. Di Jatinegara, Jakarta Timur, petugas menertibkan rumah makan yang masih menyediakan kursi untuk pelanggan makan di tempat. Sesuai aturan, rumah makan boleh buka namun tidak diizinkan melayani makan di tempat namun pembelian bungkus. Petugas juga menindak pengendara motor yang berboncengan tanpa menggunakan masker. Selama penerapan PSBB, motor pribadi boleh berboncengan namun harus mengenakan masker dan sarung tangan. Selain itu, polisi juga membubarkan pengemudi ojek online yang berkumpul. Berbeda dengan motor pribadi, selama PSBB pengemudi ojol tidak boleh berboncengan dan membawa penumpang, hanya boleh mengantar barang dan makanan. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana penerapan PSBB di DKI Jakarta, sudah bergabung bersama kami AKBP Hari Purnomo, Wakil Dirlantas Polda Metro Jaya. Selamat sore Pak Hari. Selamat sore Mbak April. Baik, Pak Hari, ini banyak pertanyaan nih Pak yang muncul karena jika online tidak boleh berboncengan, tapi kenapa yang pribadi boleh atau masih banyak yang berboncengan Pak? Terkait hal itu adalah kewenangan dari pemerintah. Jadi silakan nanti bisa ditanyakan pada pemerintah. Kita di lapangan hanya melaksanakan sebagai pelaksana untuk menegakkan aturan itu. Berarti PSBB. Betul yang disosialisasi hanya ojek online begitu ya? Pengemudi pribadi tidak ditegur? Ya, sejauh ini kita melaksanakan sesuai dengan apa yang disyaratkan di dalam Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020. Meskipun ada syarat juga kalau roda 2 yang mana berpenumpang 2 orang, hanya boleh 50%-nya itu 1 orang saja Pak. Ya, nanti silakan ditanyakan kepada pihak pemerintah daerah terkait permasalahan ini. Kita sekali lagi sebagai pelaksana tugas di lapangan. Baik. Hari ini Pak, bagaimana evaluasinya Pak? Ya, sejauh ini kita dari pagi tadi melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan terhadap pelaksanaan penerapan aturan PSBB di DKI Jakarta. Memang masih banyak ditemukan adanya masyarakat pengguna jalan yang melanggar aturan-aturan PSBB. Baik, hari ini apakah mulai ditanyakan atau sosialisasinya Pak mengenai banyak masyarakat yang berpergian untuk berkumpul begitu? Ya, betul sekali. Jadi pada hari pertama maupun hari kedua kita melaksanakan kegiatan pemeriksaan, pengawasan, aturan PSBB itu sekaligus memberikan himbauan dan sekaligus mensosialisasikan bahwa Jakarta sudah diterapkan PSBB, maka ada aturan yang harus dipatuhi. Jadi 1-2 hari ini kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya adalah kegiatan yang sifatnya preventif, edukatif, memberikan himbauan-himbauan dan sekaligus sosialisasi terkait dengan aturan dalam PSBB ini. Baik, kalau dari melihat peraturan gubernur begitu Pak, tidak dibolehkan adanya mengadakan acara lebih dari 5 orang. Tapi kan kita tidak tahu orang-orang yang melintas di jalanan ini apakah juga akan mengadakan acara yang lebih dari 5 orang. Apakah ini menjadi pertanyaan juga? Maksudnya Mbak? Baik, apakah pihak polisian bertanya kepada pengendara ini Pak untuk beraktivitas kemana begitu? Oh iya, intinya kita dari jajaran lalu lintas adalah fokusnya adalah pembatasan di moda transportasi. Ketika ada pelanggaran terkait dengan aturan PSBB dalam pembatasan moda transportasi, maka kita berikan himbauan, sosialisasi bahwa ini tidak boleh. Misalkan di dalam kendaraan penumpang. Penumpang itu kapasitasnya ada 7 orang. Kemudian 50% dari itu paling tidak 3 orang, 1 sopir, 2 penumpang. Nah, inilah pembatasan moda transportasi yang kita sampaikan, sosialisasikan kepada masyarakat. Baik. Mengenai checkpoint Pak, apakah ada rencana penambahan checkpoint? Sejauh ini tidak. Sejauh ini belum kita ada tambahan. Sejauh ini masih 33 titik ya, checkpoint pengecekan.
dalam hal untuk kegiatan pembatasan moda transportasi. Baik, baik. Terima kasih Pak Hari sudah bergabung atau berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, 2 hari PSBB diterapkan, warga masih saja melanggar. Imbauan dan pendekatan persuasif nyatanya belum dihiraukan oleh warga. Dua hari penerapan pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta, masih banyak pelanggaran yang terjadi. Sejumlah rumah makan masih melayani makan di tempat. Sementara sejumlah pengendara masih tidak mematuhi aturan yang diterapkan. Bahkan pengemudi ojek online masih banyak yang tak menghiraukan physical distancing dan masih berkumpul. Sementara polisi membangun 33 titik pemeriksaan di seluruh wilayah ibu kota. Polisi masih mengutamakan penertiban secara persuasif walau masih banyak warga yang tak menghiraukan penerapan PSBB. Selama PSBB diterapkan, pelanggaran ringan hanya akan mendapat imbauan dari aparat. Pelanggaran sedang akan mendapat teguran simpatik berupa penurunan penumpang atau memutar arah bagi kendaraan yang melanggar, dan hukuman fisik seperti push up jika kedapatan berkumpul. Sementara untuk pelanggaran berat bisa diproses pidana dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk membahas penerapan PSBB dan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi, sudah bergabung bersama kami Wali Kota Depok Muhammad Idris serta Dekan Fakultas Kedokteran UI Ari Fahrial Syam dan Dekan Fakultas Psikologi UGM Fatur Rohman. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat sore Mbak. Baik, kita ke Ari Fahrial Syam terlebih dahulu. Dari kedokteran Pak, bagaimana menurut Anda mengenai PSBB ini? Apakah akan dapat menekan penyebaran COVID-19? Ya, prinsipnya begini, bahwa virus ini menyebar ya dari satu orang ke orang lain, dan sekarang sudah proses penularan itu melalui transmisi lokal. Virusnya nggak kemana-mana, virus itu dibawa oleh orang-orang tersebut. Jadi kalau saja masih banyak orang berkeliaran di dalam masa PSBB ini, kita bisa prediksi bahwa kita tidak pernah bisa menekan angka penularan COVID-19 di Jakarta ini khususnya dan ke nasional pada umumnya. Ya, itu yang mesti saya tegaskan, karena tujuan dari PSBB ini adalah stay at home. Tidak boleh ada orang berkeliaran, karena ketika ada orang berinteraksi di jalanan, maka disitulah potensi penularan sesama orang gitu. Ini yang penting harus digarisbawahi. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan bahwa hari ini kita dapat angka naiknya udah 300 gitu loh. Jadi kalau ini tidak berhasil, saya prediksi bahwa di akhir April ini belasan ribu yang akan jatuh korban, dan mungkin juga jumlah yang meninggal juga akan lebih menembus angka-angka fantastis gitu loh. Jadi ini yang harus diketahui, harus dipahami oleh semuanya. Ya, bahwa kita berhadapan dengan virus yang luar biasa mudah sekali penularannya gitu loh. Ya, sesama antar manusia. Memang ada berbagai hal, ya, artinya apa sih faktor risiko yang dilihat? Memang umumnya adalah umur pasti di atas 60 tahun, ya. Kemudian dia misalnya penderita kencing manis, ya. Kemudian hipertensi, kemudian juga mungkin ada penyakit jantung, kemudian juga ada penyakit paru obstruksi kronis. Itu memang yang berisiko. Tapi ketika kita bicara soal penyakit, 3 hal. Pertama, daya tahan tubuh, kemudian kedua, jumlah virus dan lingkungan. Sekarang ini jumlah virusnya cukup besar di tengah masyarakat. Jadi kalau daya tahan tubuh orang tersebut walaupun dia masih muda, dia juga akan terkena oleh virus. Apalagi orang yang daya tahan tubuhnya nggak bagus, itu lebih mudah lagi terkena. Jadi ini hal yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Kita kalau memang ini tidak bisa dikendalikan dengan PSBB ini, kita bisa prediksi bahwa angka kita ini akan terus naik eksponensial, dan ini tentu akan tersebar luas ke seluruh Indonesia, karena Jakarta ini sebagai epicentrum, dan kita mesti mempelajari bagaimana analisa-analisa peneliti-peneliti dunia mengenai bahwa Indonesia ini bisa menjadi epicentrumnya Asia Tenggara gitu. Baik, Pak Ari, berbicara soal COVID-19 ini, virusnya sendiri apakah betul sudah bermutasi, Pak? Ya, jadi beberapa laporan disebutkan demikian. Oleh karena itulah saya bilang bahwa ketika itu terjadi transmisi lokal, ya, virus akan menyesuaikan dengan kondisi yang ada di lingkungan itu tadi, dengan panas suhu kita, ya, kemudian juga mungkin dengan kondisi orang Indonesia, bagaimana mereka makannya, segala macamnya, dia akan menyesuaikan dengan kondisi tersebut gitu loh.
Dan ini yang mesti saya bilang, bahwa angka transmisi lokalnya ini cukup luas gitu. Ya, itulah artinya yang mesti diperhatikan ya oleh masyarakat. Ya, sampai saat ini pun kan vaksinnya belum ditemukan. Biasanya kalau bicara soal vaksin belum ditemukan ini berhubungan dengan virusnya yang pinter gitu loh. Baik, Pinter melakukan karena bisa bermutasi tadi ya Pak Ari ya. Baik, saya ke Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, menanggapi dari pernyataan Pak Ari yang mana virus ini bermutasi dan PSBB sudah diterapkan begitu, namun banyak masyarakat yang melanggar. Seperti apa nanti Pak akhirnya? Selamat sore. Ya, saya kira memang ini situasi yang sangat perlu dicegah, tapi kenyataannya memang belum seperti yang diharapkan. Saya kira kita memang perlu berusaha terus. Terima kasih Bapak-Bapak polisi, Bapak pejabat yang bisa bersabar, karena memang masyarakat kita kan sangat plural ya, sangat plural dalam arti pengetahuannya dan juga tentang kesetiaannya atau secara ekonomi ya, mereka memang tidak seperti di negara maju Jepang, Korea, bahkan Cina ya. Jadi kalau mereka memang ada yang belum tahu, mari Bapak-Bapak juga pejabat tidak hanya kepolisian, tapi juga kalau perlu sampai RW itu mengupayakan ya. Kalau di kampung kami anak-anak muda juga sudah bergerak untuk itu ya. Bagus, walaupun tidak menutup gang. Tapi juga ada yang memang secara terpaksa harus nongkrong kayak teman-teman ojol itu, ya memang mereka secara ekonomi memang memerlukan, bahkan mungkin mereka mengharapkan nanti ada yang memberi sumbangan dan sebagainya. Ya saya kira perlu sedikit bersabar, tapi terus-menerus diupayakan begitu agar memang bencana ini tidak berlanjut atau dapat direm atau dapat dikurangi lah begitu. Jadi memang ini usaha yang luar biasa keras harus kita lakukan bersama. Jadi mereka-mereka yang belum bisa menjalankan seperti yang idealnya ya mari kita bersama-sama. Baik. Pak Fatur Rahman, kalau kita melihat bagaimana sebelum ini begitu, sebelum wajib masker diterapkan, masyarakat terlihat berdiam diri di rumah. Apakah ini karena memang gejala psikologis masyarakat yang sudah bosan dan akhirnya memaksakan diri untuk keluar tapi tetap pakai masker? Iya, saya kira betul itu. Tetapi di samping bosan di luar, mungkin mereka yang sebagian secara ekonomi memang tidak berkecukupan, memang terpaksa harus keluar ya. Lah ini yang mohon juga para pejabat, para petugas di lapangan itu mengidentifikasi betul. Sering-seringnya kan target pemberian bantuan itu yang penting yang dikirimkan dari pusat pembagian sudah selesai, tetapi pertanyaannya di lapangan apa sudah begitu atau belum, ini juga perlu dilihat ya. Tetapi juga ada, saya bisa membayangkan di Jakarta di mana rumahnya mungkin kecil-kecil atau di apartemen, itu memang ya jenuh sekali, bisa sangat jenuh. Nah, ini memang sudah ada beberapa program relawan di YouTube, di mana-mana yang memberikan tahu, tapi memang ini situasi yang luar biasa. Jadi saya sendiri secara pribadi merasa sangat bosan dan itu terus-menerus kita upayakan. Ya, Pak, ya? Pejabat juga mungkin, petugas juga mungkin agak sedikit kurang sabar karena itu bisa. Ya marilah kita bersama-sama ya. Karena mari kita kreatif juga termasuk bapak-bapak petugas. Pokoknya jangan segan-segan lah kita semua media juga. Baik. Dan kita sudah bergabung juga pemirsa dengan Wali Kota Depok Muhammad Idris. Selamat sore Pak Muhammad Idris. Selamat sore Mbak. Baik, ya. Pak, dengan adanya PSBB yang diterapkan di Jakarta ini, apakah ada filterisasi masyarakat yang ingin menuju Jakarta, Pak? Dari Depok? Ya, itulah yang seperti yang saya selalu utarakan, bahwa PSBB di Jakarta ini sejatinya terkait dengan penetapan PSBB di kota-kota kabupaten sekitarnya. Sekarang di Depok masih dalam menunggu dari keputusan Menteri Kesehatan untuk penetapan PSBB. Jadi ketika kita belum diterapkan PSBB, kita belum ada pembatasan dalam bidang misalnya transportasi kendaraan keluar masuk. Yang sudah kita lakukan memang ada seperti belajar di rumah, bekerja di rumah, pembatasan kegiatan kerumunan keagamaan dan sosial yang lainnya, tempat-tempat restoran, kafe itu sudah kita batasi dari sisi penerimaan di toko-tokonya baru sebatas itu.
karena memang belum skala besar. Nanti ketika ada PSBB baru bisa efektif. Dan ini pun kami sedang meminta kepada DKI, gugus tugas juga di kami untuk meminta data konsep PSBB yang ada di Jakarta agar bersinergi gitu loh. Jadi berkesesuaian antara PSBB yang kita lakukan bentuk-bentuknya di Depok dengan PSBB yang dilakukan pembatasan kegiatan-kegiatan di DKI ini matching dengan apa yang dilakukan misalnya dengan Kota Bekasi, dengan Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, dan Kabupaten Bogor, dan Tangsel, dan Kota Tangerang. Seperti itu, Mbak. Baik. Nantinya apakah jika PSBB sudah diterapkan di daerah Depok, Pak, akan ada modifikasi aturan di luar yang sudah diterapkan di Jakarta begitu? Pasti itu, pasti akan kita lakukan. Artinya ketika misalnya PSBB SK-nya keluar malam ini, kami meminta waktu paling tidak hari Minggu, besok, hari Senin, Selasa. Sehingga penerapan kemungkinan besar di hari Rabu misalnya. Karena apa? Karena kita harus melakukan persiapan-persiapan terkait dengan logistik, petugas-petugas di lapangan seperti apa, dan pembatasan kegiatan-kegiatan apa saja yang kita lakukan. Baik, Pak Idris, kalau berkaca dengan Jakarta, penerapan PSBB di Jakarta yang masih banyak kendala atau pelanggarannya, akankah ada perubahan kebijakan yang akan dibuat oleh Depok begitu? Kalau kebijakan PSBB tidak, PSBB tetap kita harapkan ada PSBB sebagai payung hukum untuk kita melakukan pembatasan sosial berskala besar. Ya, utamanya adalah bagaimana kita bisa menggiring maupun mewajibkan seluruh warga masyarakat berdiam diri di dalam rumah. Dan ini alhamdulillah kalau Kota Depok ini sudah 98% kampung siaga berbasis RW ini sudah kita bentuk. Sehingga nanti yang melarang itu semuanya adalah pihak PJ masing-masing dari kampung siaga ini atau RW siaga bersama Babinsa, Kaptipmas, Pol PP, dan semuanya bersama-sama setiap kampung, setiap RW. Ini yang serentak setelah kita lakukan. Ini yang bisa kita lakukan untuk penerapan, khususnya tadi yang dikatakan Pak Profesor tadi, Pak Dekan juga, terkait masalah pembatasan keluar rumah. Ini bisa kita pantau per RW nanti. Baik. Saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari, kalau bicara soal bagaimana COVID-19 ini tadi dikatakan bisa bermutasi di Indonesia begitu. Lalu seperti apa yang harus dilakukan pemerintah seakan-akan berkejar-kejaran dengan virus ini? Ya, jadi memang pemerintah terus ya mengupayakan berbagai langkah-langkah. Ini juga saya juga dari awal kita bilang bahwa kita tuh perlu juga melakukan mengembangkan rapid test yang dari isolasi lokal, isolat dari pasien yang ada di kita. Tapi itu memang juga ternyata tidak mudah mendapatkan isolat tersebut, walaupun kita bisa desain mengenai ini. Tapi di satu sisi juga sebenarnya sudah ada pemetaan ya bahwa dan ini juga dari waktu ke waktu jumlahnya juga meningkat. Jadi angkanya dari awal 1%, 3%, di Jakarta 5%, mungkin sekarang juga sudah 6%. Artinya kepadatan dari pasien-pasien yang menderita COVID-19 ini menjadi satu perhatian buat kita semua. Kemudian juga ya ini yang penting begini ya. Jadi sebenarnya kan nah ini dia satu hal yang memang tampaknya kita kurang jelas detail dari kasus-kasus baru kita. Ini yang artinya kita juga nggak terlalu bisa belajar. Yeah. Misalnya hari ini 300 pasien. Nah 300 pasien itu secara detail ini klaster yang mana yang menyebabkan 300 tersebut. Kemudian ini mungkin provinsi sebentar lagi akan dilaporkan oleh provinsi masing-masing. Jadi sebenarnya bukan saja melaporkan jumlah, ya, tapi juga kita dapat informasi ini klaster-klaster mana yang baru. Misalnya ada klaster di Makassar dari kelompok pengajian itu, ya ada satu pengajian misalnya. Jadi waktu itu juga Sukabumi ini klaster baru dari sekolah polisi di Sukabumi misalnya. Jadi hal-hal ini yang perlu kita ketahui ya, sehingga kita bisa mengidentifikasi dan juga bisa melakukan isolasi pada lokasi-lokasi tersebut. Karena sekali lagi saya juga setuju tidak mungkin kita melakukan PSBB ini seluruh provinsi begitu, karena tidak memungkinkan lah. Ya, ini untuk Jakarta aja tadi polisi sedang berusaha berbagai titik, tapi kenyataannya juga ini. Baik, hari ini saya lihat memang ya, jadi itu tadi masalah ojek online tadi. Bagaimana kita berharap ya, kalau perlu saya nggak tahu mereka itu menunggunya di rumah saja misalnya. Ketika ada order baru dia keluar. Cuman masalahnya ini mereka kan juga berebutan satu sama lain. Jadi mereka itu mengumpul
di restoran-restoran favorit. Jadi kebetulan saya ada di Jakarta, jadi saya tahu itu di mana mereka ngumpul ini. Tapi ini terlepas dari yang kita bicara soal ini. Tapi kan masalahnya itu tadi, apakah benar memang yang kasus-kasus itu dari situ gitu misalnya. Nah inilah data yang kita butuhkan sebenarnya sehingga kita mendapat gambaran real. Sebenarnya angka-angka 300 ini tuh angka dari mana sih sebenarnya di kasus-kasus. Jadi harus ada klaster-klaster tertentu begitu ya Pak yang bisa dipilah. Betul. Baik, Pak Ari, update lagi mengenai virus COVID-19 ini, apa update terbaru yang mungkin ada dari penelitian yang sudah dilakukan? Mohon maaf, bisa diulang, Mbak. Apa update terbaru dari COVID-19 ini Pak, virus ini Pak, selain mutasi yang sudah Bapak jelaskan tadi? Ya, sementara ini memang terus terang kemarin ada bicara soal airborne, ya, tapi juga airborne tidak kuat. Kalau memang itu aerosol itu mungkin masih bisa diterima. Jadi walaupun sudah bilang ini kemungkinan airborne, tapi tadi masih dalam tanda pertanyaan ya. Tapi kalau aerosol ketika seorang dokter gigi melakukan bur pada gigi atau ketika dokter THT pasiennya buka mulut atau dokter penyakit di dalam minta pasiennya buka mulut, maka hembusan yang pertama dari pasien itu bisa menjadi penularan ya. Ketika pasien tersebut datang bukan suspek COVID, kalau pasien itu suspek COVID itu sudah pasti diarahkan ke tim COVID gitu ya. Nah kalau yang tidak ini mesti jadi perhatian. Jadi sekali lagi juga masalah obat, Indonesia memang akan terlibat di dalam obat clinical trial WHO. Ya, Solidarity ini juga lagi dipersiapkan. Jadi sampai saat ini pun belum ada obat yang dipastikan bisa mengobati ini. Kemudian juga ya beberapa hal-hal yang lain nampaknya, nah tapi mungkin di satu sisi misalnya bahwa ada lagi istilah di China kemungkinan second wave misalnya seperti itu. Jadi justru kayaknya kita memang harus siap bahwa virus ini akan panjang perjalanannya. Baik, ini berarti COVID-19 masih mengancam dan terus bermutasi di Indonesia. Kita akan beralih lagi ke Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, karena masih berbahayanya virus ini, lalu apa yang harus dilakukan masyarakat atau pemerintah agar masyarakat ini tetap bisa mematuhi PSBB yang ada? Pertama, saya kira pihak-pihak yang memahami tentang ini memberikan penjelasan sejelas-jelasnya. Apakah itu bermutasi misalnya, apakah itu gejala cara pencegahannya dan seterusnya. Yang kedua, saya kira pemerintah dan masyarakat yang tokoh-tokoh ini belum pada turun ini. Tokoh masyarakat juga masih pada belum paham sehingga dia nggak berani turun ini. Saya kira kalau tokoh-tokoh masyarakat keagamaan juga turun, saya kira masyarakat umum ini bisa mengikuti ya. Ini memang sesuatu yang baru. Tapi lebih dari itu, saya kira kita selama ini agak kurang mau belajar dari pengalaman. Jadi kita kan sudah beberapa kali mengalami bencana alam dan sebagainya. Kita selalu kalau sudah selesai dikiranya selesai itu urusannya. Padahal itu kita harus belajar terus dari situ. Jadi dengan kata lain saya kira sebetulnya di sisi lain meskipun ini bukan sesuatu yang saya syukuri ya, tapi di sisi lain saya kira ini harus mengubah sikap kita secara keseluruhan bagaimana kita harus pada titik kehati-hatian yang luar biasa untuk setiap saat kalau ada bencana. Saya kira itu yang juga harus mulai sekarang kita tanamkan sehingga kalau tidak ya seperti sekarang ini. Jadi kita ragu-ragu ini ya apa enggak sih, ini ya enggak apa sih. Ya kita coba-cobalah keluar ini dan seterusnya. Kita harus yakinkan itu dengan pengetahuan, dengan contoh-contoh. Jadi jangan sampai ada pejabat ya saya kira terakhir sekarang sudah enggak ada ya kemarin pejabat. Oke. Pak Fatur Rahman. Halo. Kalau melihat dari karakteristik masyarakat Indonesia begitu dengan beberapa hari atau beberapa minggu ini sudah stay at home. Apakah wajar jika masyarakat Indonesia jenuh atau bosan begitu, dan apa yang harus dilakukan masyarakat agar tetap patuh pada PSBB ini? Ya, mungkin ini titik agak belum sampai puncak dari kebosanan menurut saya. Tapi begini ya, masyarakat kita sebetulnya prinsipnya cukup kreatif dibanding masyarakat barat ya, karena kita itu sudah biasa. Lah, yang mungkin tadi perlu dijelaskan lagi ya, betul-betul stay at home atau mungkin bisa dengan tetangga sebelah satu gitu loh ya misalnya. Itu yang harus ada penjelasan. Soalnya kalau stay at home betul kan kita terbatas dengan space kita. Gitu. Tetapi kalau misalnya dua orang atau di satu wilayah ya memang ya, itu berapa itu dan dengan jarak berapa itu masih itu nanti kreativitas muncul. Jadi kalau kita lihat sekarang itu mulai dari anak-anak muda yang mencoba masak, kemudian banyak sekali relawan yang memberikan. Baik, Pak, ini menarik sekali kalau belum mencapai puncak kebosanan. Jika sudah mencapai puncak kebosanan, akan seperti apakah ini nanti?
Ada dua hal. Yang pertama memang bikin depresinya tinggi, yang kedua bikin kreativitas. Saya masih yang kedua ini. Jadi kalau kita masyarakat kita itu, kita optimis aja lah karena ini masyarakat Indonesia kan memang sudah ada by nature itu punya nilai-nilai yang bagus. Ada sisi ikhlas, ada sisi primo, tapi sisi sedikit aja itu. Tapi sisi lain adalah usaha itu ada. Jadi ada dua kemungkinan, bisa menjadi sangat depresi dan ada masalah yang luar biasa, tapi ada muncul kreativitas. Saya termasuk yang kedua, berharap yang kedua. Baik. Saya kembali ke Wali Kota Depok, Pak Idris. Kalau tadi mendengar Pak Ari dan juga Pak Fatur Rahman menyebutkan masih berbahaya COVID-19 ini dan juga bisa bermutasi, serta akan ada titik jenuh yang akan dirasakan masyarakat kalau terlalu lama begitu melakukan pembatasan sosial ini dan stay at home. Apa yang mungkin dilakukan Pemkot Depok begitu untuk bisa mengatasi ini? Ya, saya sangat setuju dengan pernyataan Pak Fatur Rahman terkait dengan masalah pemahaman ataupun istilahnya edukasi khususnya kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama terhadap penularan penyebaran COVID-19 ini. Misalnya salah satu contoh kasus tentang masalah penolakan warga terhadap jenazah COVID-19. Ini terjadi di mana-mana dan sudah dijelaskan oleh pakar virus, oleh pakar kedokteran, profesor bahkan sudah dijelaskan, tapi membutuhkan waktu yang tidak sebentar untuk edukasi mereka. Untuk tokoh-tokoh agama misalnya, mereka sudah bosan. Kalau orang Islam sudah terbiasa sholat Jumat, ini sudah 4 kali meninggalkan sholat Jumat. Kalau sampai 2 bulan lagi berarti bisa dikali berapa meninggalkan sholat Jumat. Ini akan terjadi kejenuhan. Maka dari itu yang kita lakukan sekarang ini lewat kampung siaga dan juga lewat gugus tugas kecamatan untuk melakukan edukasi kepada tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bagaimana sikap kita kalau sampai ini terjadi berbulan-bulan, meninggalkan kegiatan-kegiatan keagamaan. Ini apalagi kita mendekati bulan Ramadan. Ya, kebiasaan bulan Ramadan seperti apa? Bagaimana kegembiraan, kebahagiaan Idul Fitri. Nah, ini harus kita lakukan edukasi. Kalau tidak, akan terjadilah kejenuhan-kejenuhan. Dengan cara apa? Nah, ini kita minta masukan-masukan dari setiap kampung siaga. Ternyata luar biasa sekali. Mereka banyak usulan-usulan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan. Misalnya kemarin ada usulan kuliah subuh menggunakan teknologi IT online seperti itu. Dan ini kan sesuatu yang belum biasa tapi sesuatu yang baru bagi mereka. Dan ini sangat menarik. Misalnya kami melakukan lomba-lomba kegiatan membuat virtual untuk bisa dilombakan nanti ketika ulang tahun Depok. Mereka mendapatkan penghargaan dari wali kota. Nah, penghargaannya bagaimana nanti teknis ini akan kita rangkum dengan DPA PMK dan Disdik. Misalnya seperti itu. Nah, sehingga mereka lomba menggambar, mewarnai, serentak di rumah masing-masing. Nah, ini kegiatan-kegiatannya sudah berjalan. Paling tidak 50% dari kampung siaga sudah melaksanakan seperti ini. Ini yang kita lakukan untuk tadi mengantisipasi dan memang sudah ada sih Pak Fatur Rahman, bahwa kejenuhan ini pada anak-anak khususnya usia-usia SD, SMP juga demikian, sehingga mereka harus keluar rumah memaksakan, keluar rumah dengan bersepeda, dengan main bola bahkan, ya karena sudah jenuh sekali di rumahnya, makanya kita siasati seperti itu. Baik. Pak Idris, apakah selama ini respon warga Depok cukup kooperatif dan mematuhi Pak segala kebijakan yang dilakukan oleh Pemkot Depok? Secara umum saya lakukan alhamdulillah cukup kooperatif. Ya, paling tidak saya melihat misalnya dari seluruh kecamatan ada laporan-laporan dari 30 masjid misalnya yang tidak menyelenggarakan sholat Jumat itu 20, yang 10 masih. Misalnya seperti itu. Ini secara umum masih bisa kita lakukan karena memang itu masih himbauan-himbauan. Nanti ketika PSBB itu kita lakukan paksaan pada mereka untuk tidak melakukan kegiatan agama apapun yang mengundang keramaian kerumunan warga dan masyarakat. Ini yang kita tunggu dengan SK Menteri Kesehatan tentang PSBB untuk kita lakukan pemaksaan. Sehingga nanti bisa efektif mudah-mudahan dengan aktivitas kegiatan-kegiatan dilakukan oleh teman-teman Pak RW, Pak RT, bahkan PKK dari tingkat kota sampai tingkat RW ini akan melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan oleh masing-masing RW. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya beralih lagi ke Pak Fatur Rahman. Pak Fatur Rahman, apa yang harus dilakukan agar masyarakat ini patuh? Perlukah penindakan yang tegas seperti sanksi tegas begitu harus diterapkan, Pak?
Saya kira nanti dilihat ya, kalau tegas tanpa dasar hukum itu nanti ada masalah lagi di belakang ya. Artinya masyarakat juga akan justru melawan. Tetap harus, yang pertama tetap harus tadi seperti Pak Wali Kota Depok itu tetap tentang informasi, meningkatkan pengetahuan harus itu diutamakan ya. Yang kedua tentu saja dengan persuasi. Ini masalah bersama. Jadi artinya begini, kalau seperti kita kan sudah ke demokrasi ya. Nanti kalau dulu zaman Orde Baru mungkin kita akan lebih cepat. Tapi saya tidak ingin kembali ke Orde Baru. Hanya masalahnya kalau dulu kan orang memang sangat patuh karena patuh. Baik. Ya kita kembali karena demokrasi itu artinya harus didasari pada pemahaman yang baik. Nah, disitulah saya kira perlunya setelah itu baru kok diajak saja itu loh. Jadi ada tadi seperti di Depok, saya kira bagus kalau pihak-pihak yang potensi melanggar itu diajak, apa sih, ditanya dikit lah gitu loh. Tidak langsung diarahkan, tapi ada apa. Saya kira polisi-polisi sekarang juga sudah bagus-bagus sekali kalau tanya ya. Ya, kita harapkan dengan sosialisasi yang baik agar masyarakat dapat mematuhi ya Pak ya, tidak ada lagi pelanggar yang dilakukan. Terima kasih Pak Fatur Rahman, terima kasih Pak Ari sudah bergabung, dan juga Wali Kota Depok Pak Idris, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Anju Sore.